Selamat siang rekan-rekan Dani semuanya. Kali ini kita akan memetik cabai di samping pohon jeruk saya, di mana cabai ini kita tanam di samping pohon jeruk. Lalu apa keuntungan dan kerugian dari menanam cabai di samping pohon jeruk? Ayo kita simak videonya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapat notifikasi dari video berikutnya. Ayo rekan Dani, kita simak videonya. Ini adalah cabai saya yang jenisnya cabai rawit yang rasanya pedas. Pada waktu masih muda buahnya akan hijau dan setelah tua buahnya akan merah. Cabai ini biasa digunakan untuk bumbu dapur untuk menambah rasa pedas. Dan cabai ini kita tanam di samping pohon jeruk. Ini cocok untuk rekan-rekan tani yang punya lahan sedikit, di mana di samping pohon jeruk itu bisa dimanfaatkan untuk penanaman jenis cabai atau sayur mayur lainnya ya, seperti kol atau mungkin terong ataukah cabai besar atau cabai seret dan yang lain-lainnya. Karena kalau lahannya kita sedikit itu, kita hanya tanam jeruk saja, mungkin ya memang bagus tanam jeruk saja, tapi kan kita lahannya sedikit, bisa untuk tanam yang hortikultura seperti ini, bisa mendapat pemasukan yang lain. Di samping hasil dari jeruknya, kita juga bisa menanam tanaman di bawahnya dan mendapat hasil tambahan yang lain. Di dalam pemeliharaan pohon jeruk, kita akan menyemprot dan memupuknya secara tidak langsung. Nanti kita juga akan menyemprot cabai yang kita tanam di samping pohon jeruk ini. Kita akan menyemprot dengan larutan semprotan yang kita semprotkan di pohon jeruk. Kita juga akan semprot cabainya untuk mendapat menghilangkan hama dan penyakitnya yang ada di pohon cabai. Sehingga cabai ini secara tidak langsung kita semprot dan memeliharanya kita menjadi satu kesatuan, di mana di samping jeruknya yang kita semprot secara tidak langsung, cabainya juga kena, sehingga kita tidak harus menyemprot cabai saja atau jeruk saja. Penyemprotan yang kita lakukan untuk mengatasi hama dan penyakit di tanaman cabai ini berbarengan dengan di pohon jeruknya. Bisa sekitar 15 hari sekali kita semprot, atau kalau memang ada penyakitnya bisa seminggu sekali. Terus kita juga akan melakukan pemupukan pada tanaman cabai ini, di mana pupuk yang kita pakai pupuk NPK 1616 dan kita aplikasikan secara kocor, di mana dalam pemupukan ini kita di samping memupuk tanaman jeruk, otomatis kita langsung memupuk tanaman cabai di sampingnya, karena kita memupuknya mungkin sebulan sekali, dan cabainya juga akan kita pupuk saat pemupukan dari tanaman jeruk kita, sehingga nanti pertumbuhan dari tanaman cabai kita, baik buah dan pohonnya, akan menjadi lebih baik. Dan juga pertumbuhan dari jeruknya akan lebih baik karena kita memupuknya berbarengan dengan pemupukan tanaman cabai. Kita pakai pupuk NPK 1616 untuk memupuk tanaman cabai ini. Kembali ke masalah tanaman cabai di samping jeruk saya ini, apakah nanti merugikan atau menguntungkan dari pohon jeruk tersebut? Kalau di sisi menguntungkan, ya pasti menguntungkan, karena sebelum kita panen jeruk kita bisa panen cabai, ada hasil tambahan dari menjual cabainya, dan juga kita bisa memetiknya untuk bumbu dapur. Kita tidak perlu membeli cabai kemana-mana, kita karena sudah punya pohonnya, kita tinggal memetiknya untuk keperluan di dapur.
Dan kalau terlalu banyak ya, seperti ini yang kita tanam, kita tak akan habis pakai di dapur. Kita akan memetiknya untuk dijual. Itulah keuntungannya dari menanam cabai di samping pohon jeruk, di mana pemeliharaannya juga tidak terlalu berat dan tidak mandiri, karena saat kita menyemprot atau memupuk jeruk secara langsung, kita akan menyemprot cabainya dan memupuk cabainya. Jadi kita akan secara tidak langsung memeliharanya. Di saat kita memelihara pohon jeruk, kita secara tidak langsung memelihara pohon cabai ini. Jadi itulah keuntungannya dari menanam cabai di samping pohon jeruk. Lalu bagaimana kerugiannya dari menanam cabai di samping pohon jeruk? Sebenarnya kerugiannya tidak terlalu signifikan, karena cabai ini tidak terlalu besar. Yang kita tanam di samping pohon jeruk ini akan secara tidak langsung mendapat perawatan saat kita merawat pohon jeruk, dan kita akan memanennya saat ini. Karena buahnya sudah besar-besar, kita akan memetiknya untuk kita jual. Dan walaupun harganya tidak terlalu mahal di saat ini, tetapi adalah penambahan pemasukan untuk mendapatkan pemasukan lain. Karena cabai itu kan harganya tergantung pasar dan musim, bisa saja mahal, bisa saja tidak. Kita akan menanam dari cabai ini tidak memerlukan musim hujan atau musim kemarau. Cabai ini bisa ditanam saat musim apapun. Yang penting kita merawatnya. Kalau nanti panas musim kemarau, kita bisa menyiramnya supaya tidak kekurangan air. Dan kalau di saat musim penghujan, kita tidak perlu menyiramnya. Kita juga menanam cabai seret, cabai putih ini. Cabai ini bisa kalau biarkan buahnya memerah, harganya akan lebih mahal dari cabai yang hijau yang kita punya ini. Karena di cabai seret ini biasanya kita jual merah, jadi kita tidak menjual hijau. Kalau dijual waktu putihnya ini harganya akan lebih murah. Tetapi kembali ke dalam penanaman cabai di samping pohon jeruk ini, tingkat keuntungan dan kerugiannya lebih banyak keuntungannya, karena kerugiannya itu hanya sedikit. Dia hanya akan menjadi mungkin tempat penyakit atau hama itu hinggap, tapi kita kan meliharanya langsung, menyemprotnya langsung pada saat jeruk kita semprot, dia kena semprotan, dan keuntungannya pasti lebih banyak. Kita bisa menjual hasilnya. Sebelum kita panen jeruknya, kita sudah menjual cabainya. Dan ini solusi untuk yang punya lahan sedikit. Ini bisa dipraktekkan, tidak saja menanam cabai, juga bisa menanam jenis sayur-sayuran yang lain yang harganya lebih baik, atau mungkin hasilnya lebih banyak, tergantung kita nanti bisa untuk memeliharanya. Demikianlah rekan-rekan tani semuanya, pemetikan cabai kita di pohon jeruk ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang punya lahan sedikit, dan bisa dipakai tumpang sari antara jeruknya dan cabainya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe-nya, dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapat notifikasi video berikutnya.